bicara nama saya juga nggak tahu ya itu nama Peggy. Tapi kalau bicara wajah, ya saya mengenalinya. Meskipun itu Kalau sudah dia 8 tahun yang lalu, Anda masih ingat wajahnya? Masih ingat. Ketika saya diberitahu fotonya, ketika saya dimintain keterangan, saya diberitahu fotonya gitu. Apakah saya melihat, apakah saya mengenal? Jadi saya memang mengenal wajah ini, cuman saya tidak tahu nama-namanya. Kalau itu namanya Peggy, gitu. Hanya sebatas mengenal wajah. Pak Arihanto, polisi bisa salah tapi tidak boleh berbohong. Apa yang bisa Anda tanggapi dari pernyataan itu? Ya, yang terjadi sekarang ini adalah ya, polisi sudah berbuat, dalam pandangan saya ya, sudah berbuat penyidikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan selama dalam penyidikan itu sampai kepada persidangan itu tidak pernah ada komplain-komplain apapun ya. Misalnya komplain pra-peradilan, komplain ke Propam dan sebagainya. Dan itu sekarang prosesnya sudah selesai dan tersangka bisa jadi terdakwa dan sudah menjadi narapidana. Itu artinya polisi sudah benar melakukan tugas. Ukurannya polisi menyidik itu adalah pada hasil daripada penyidikan itu gitu Pak. Kalau apabila ada yang tidak benar itu ya salurannya ada. Misalnya ketika dia waktu meriksa itu nggak benar itu bisa dikomplain pakai ini. Atau dia menangkap tidak benar, atau dia barang bukti kurang kuat, itu bisa dikomplain. Tapi begitu sudah ending kepada putusan yang memidanakan yang disidik itu, maka polisi sudah dianggap benar. Ya. Kalau itu masih kurang puas dengan putusan itu, ajukanlah PK. Nah, artinya sekarang masih ada ruang untuk mengkoreksi putusan pengadilan. Putusan pengadilan, ya. Termasuk juga mungkin tugas polisi bisa dikoreksi di situ. Itu lewat PK. Nah sekarang yang belakangan Bapak ini setuju dengan audit investigasi mulai dari penyelidikan hingga putusan Pak ya? Kalau mau diaudit investigasi silakan, saya setuju juga. Tetapi yang diaudit bukan hanya penyidikannya toh. Termasuk jaksa dan termasuk hakim. jaksanya, termasuk hakimnya, termasuk itunya. Kalau audit investigasi untuk polisi bagi saya nggak perlu karena saya anggap itu sudah nggak ada kesalahan di situ. Oke. Ukurannya gitu. Oke. Tolong satu lagi Pak, jadi gini ya. Jadi gini. Bapak-bapak ini ya, para pakar-pakar itu, kalau ngomong itu sudah pasti dianggap benar oleh masyarakat. Belum tentu, Pak. Jadi jangan bapak-bapak memberikan pendapat bapak itu yang menurut saya itu pendapat itu tidak benar, kemudian sudah dianggap benar oleh masyarakat. Itu tadi seperti Pak Bambang katanya. Apa itu? Polisi tidak scientific crime investigation, akibatnya hanya untuk membebankan pada pengakuan kesaksian dan sebagainya. Itu kan nggak profesional, bukan begitu Pak yang terjadi Pak. Polisi dalam menyidik itu sudah menerapkan semua yang dia kerahkan. Nah kalau kemudian dibilang nggak objektif karena tidak scientific, maka dia hanya percaya pada kesaksian. Baik. Termasuk tadi itu ya, karena hanya pada kesaksian, ketika itu kesaksian cabut nggak kuat. Bukan gitu masalahnya Pak. Masalahnya buktinya di dalam KUHP itu Pak. Ada kesaksian, ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada keterangan petunjuk dan sebagainya. Semua sudah dipakai. Tunggu dulu. Itu sudah dipakai Pak, gitu loh. Jadi jangan menimbulkan orang wah. Bapak sebagai pengamat sudah mengatakan polisi itu keliru, ini katanya begini, tidak objektif. Pak, saya tidak mengatakan polisi keliru, tapi polisi bisa keliru. Sedikit, saya tambah. Sebentar, kita tunggu dari Mas Bambang. Bapak tidak mengatakan terkait dengan scientific crime investigation misalnya. Bapak tidak mengatakan begitu, tapi orang bilang yang mengatakan polisi itu keliru. Ada kasus pelecehan seksual, ada kasus kekerasan seksual, ada sperma di situ. Kalau scientific crime investigation itu dilakukan, Mas Bambang, gini. siapa di sperma itu? Saya mau jelaskan tentang scientific crime ini. Bahwa dalam pendekatan hukum, bahwa kalau sudah ada bukti yang berbicara, ada bukti yang tidak berbicara yang disebut dengan direct evidence, dengan indirect, bukti yang sudah berbicara, direct evidence ketika itu lebih pencabutan diutamakan 5 orang dari itu mencabut, jalan terus, ditangkap itu 3 kalau orang. sudah ada keterangan dari pihak penyidik sampai peradilan, sudah diponis, itu ingkrah. Enggak, kita diaudit semua dari awal sampai DPO ini nah sekarang ada dugaan misteri. Sebentar dulu. Mempunyai kekuatan saya belum jelaskan ngomong Anda tidak bisa diputus begitu saja. Sebentar dulu. Jangan tanya saya, tanya hakim lah. Tanya hakim, jangan tanya saya memutus itu. Gimana sih? Orang tidak enak memutus orang. Tanya hukum. Makanya saudara tanya hakimnya, jangan tanya saya.
bicara putusan yang begini ya, inkrah. kalau sudah divonis, lalu kemudian muncul film, lalu kemudian muncul suara, Ini kita ada mundur 3 lagi. orang DPO. Oke, ini kita mundur. Kita satu-satu Kita Tiga orang cari DPO, penonton sebentar. yang terkait 3 orang DPO, polisi bergerak cepat, lalu kemudian DPO mereka tiga merespon, sudah mereka inkrah menemukan dulu. 1, bukan 3. Ya, 3 Bukankah sudah ini inkrah satu dulu. upaya untuk meluruskan? Nah, Bukankah ini 3 ini upaya sudah untuk inkrah. melaksanakan Produk putusan hukum. produk dari Bang Rasman, pengadilan? harap tenang dulu, Gitu kita loh. dengarkan dari sisi kanan saya. Iya, dulu. maksud Silakan. saya jangan keliru sekarang gitu loh. gini, Sebentar. berbicara produk hukum, ya putusan ya terkait dengan 3 DPO ini sudah inkrah, mempunyai kekuatan hukum, eksekutoralnya ada, dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti 3 DPO. Ya, sekarang DPO-nya saja sudah abu-abu. Ya, karena dari Dari awal mana ini Anda sudah bilang abu-abu. DPO-nya abu-abu? Coba saudara lihat. Gimana sih Anda Ya. ini? Kan sudah, siapa yang bilang dicoret? Sekarang yang ditetapkan Makanya tersangka kalau adalah saya baik, makanya Anda ini orang saya langsung berkomunikasi sekarang dengan abu-abu. Dirkrimum Ya, Bapak. pihak penyidik Dirkrimum nyatakan Kombes dua Sulam bilang kami dianulir tidak fiktif. mencoret. Ini Kami hanya abu-abu menemukan ini. 1 dari 3. Nah, Kenapa 2 tidak ditangkap? duanya Tidak ditemukan karena keterangan mereka berubah-ubah. Apakah 2 ini menumpahkan Gimana sih 1? Anda ini? Masyarakat Ya, pulih. apakah 2 ini pelaku utamanya? Makanya kalau Anda sebagai lawyer dari pihak yang sekarang menjadi tersangka, galilah dengan mendalam. Kalau Anda sebagai pengamat, Nah, kalau harus sudah Anda mengambil pengamat, kiri dan kanan. kalau tidak mengetahui Maka secara saya maksudnya, katakan, kita saya jangan mendapat memberikan informasi dari komentar kedua belah yang pihak. tidak. Baik. Polisi mengatakan dari 3 hanya 1. Pak Yudian, Titik Perkara sampai ini di baru situ. dibuat. Dan kita tunggu perkembangan lebih lanjut nanti. Karena Baik. perkara ini Di baru proses dibuat. penyidikan. harap tenang, kita Tunggu, akan dengar tunggu dari ya. mahasiswa, Ya, silakan. ya silakan deh, silakan deh. Baik, mohon izin Bapak-Bapak sebelumnya perkenalkan saya Afifah dari Baik, silakan, Telkom Afifah. University Kampus Jakarta. Izin bertanya. Yes. Mungkin kita bisa lihat di seluruh platform yang ada, sosial media banyak yang membicarakan kembali mengenai kasus Vina. Ya. Mungkin kita bisa tarik ke belakang. Banyak kasus-kasus yang mungkin terlihat tertutup oleh kasus Vina yang kembali terbuka lagi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah terkuaknya kembali kasus Vina ini untuk menutupi kasus-kasus yang ada di belakang atau Oke, mungkin saya ke Pak memang Arianto ada- yang bisa menjawab. Oke, baik, saya sudah menangkap maksud dari Vina, terima kasih. Baik, Pak Arianto silakan. Setahu saya ya kasus ini mencuat dengan sendirinya karena ada film yang seperti itu. Bukan untuk menutupi kasus lain Pak Arianto ya. Itu kan tidak. bahasa-bahasa para provokator. ya. Itu yang dipakai oleh provokator yang ingin menjatuhkan negara Yang ini. ditutup itu kasus apa? Emang nggak ada Buat kasus apa kok. itu ya? Dari dulu provokator itu kalau menjatuhkan negara itu gampang sekali dia bilang, ah ini untuk menutupi berita-berita yang dulu. Jadi rakyat dicekokin supaya benci pada pemerintah, bahwa pemerintah itu selalu berbuat yang tidak baik. Itu kira-kira begitu. Jadi ini nggak ada kasus ini mencuat dengan sendirinya kok meledak gitu kayak gitu. Ya. Nah, dan saya ya, Oke. saya sebagai polisi ya. Kalau polisi itu memang jelek, pasti saya kritik dan saya katakan habis-habisan jelek dia. Tapi kalau polisi itu sudah bekerja benar, jangan dibully, dibusuk-busukan itu. Baik. Itu yang saya harapkan ya, jangan sampai itu para pakar itu terus ngomong Baik, dengan Pak analisis Arianto. Saya sendiri, hanya mau kemudian dia mengatakan menentukan satu sikap. poin berikutnya. Sikat saja Kita Pak. harus tahu bahwa negara ini punya instrumen hukum. Polisi penyidikan, jaksa penuntutan, hakim putusan. Kalau kita tetap mengatakan Polri tidak baik, tidak baik, tidak baik, Baik. terus siapa yang akan melaksanakan penegakan hukum ini? Baik, Maka kita bantu polisi bahwa untuk penyidikan mereka itu bisa memusuhkan salah, benar. gitu loh. Polri kan sudah bergerak sekarang. Polisi itu juga Sudah manusia. bekerja, Bapak. Ya, Kita tidak Sudah melihat bekerja, Polri. Bapak. Tidak Terus apa lagi, Pak? Polisi itu Ini ada persoalan personalnya. Ya, Spesifiknya ada. Bos, Ada oknum. tunggu dulu. Saya udah sering Ah, debat udah jangan ratusan sampai kali. jauh. Tunggu dulu lah, kita boleh kencang suara tapi agak di intelek dikit lah. Nah, gitu. Begini bos, Nah, Anda jadi pengamat. dari tadi. Anda pengamat. Gini, polisi yang sudah memeriksa berkas, oke? Putusan ada 3 orang, kata hakim. Lalu kemudian mereka dalami. Kok Mereka kata periksa hakim? Sebentar, saksi. kok kata Tunggu hakim? dulu. Itu dari data Tunggu dari dulu. bawah. Saya bicara Pak langsung Arianto dengan yang bilang tadi. saya bicara langsung dengan pimpinannya. Gimana Oke. sih Anda? Oke, Mereka oke. mengatakan Saya sudah bukan dapat- 3 oke. tapi 1. Titik sampai di situ. Oke, Tunggu stop, prosesnya. stop. Kapan Yang saya mau katakan, Anda pengacaranya Peggy. Kapan kalian daftar pra peradilan? Oke. Itu yang saya tunggu sekarang. Oke, Bang Rasman. Saya tunggu sebentar. itu. Kenapa saudara yang menyuruh? Loh, Nah, dan supaya seperti berita apa? ini tidak kemana-mana, jangan ke bawah Bapak. emosional. Oke. Supaya Nah, berita ini kami tidak sangat kemana-mana. mendukung adanya film Vina. Oke, Di pertanyaan stop. Vina, Oke, ya oke, itu oke. salah satu Masuk aja. Saya harap- Baik, Bang suatu Rasman. tindak Bang pidana yang Rasman, belum stop. tuntas.
Pak Yudya, Siapa stop yang dulu. bilang Saya tidak harus ke tuntas? Robi. Waduh, Robi Setiawan, kok adik tidak dari tuntas? Peggy Setiawan. Oh. Oke, besok mau diperiksa di Mapolres Cirebon. Bisa pakai mikrofon ya, silakan. Belum ada suratnya. Belum ada surat ya? Iya. Pak Peggy besok dipanggil atau gimana? Direncanain diperiksa di Polda atau di Mapolres? Sudah ada di kantor. Udah di kantor. Besok akan dipanggil pukul berapa? Di sana sih jam 10. Robi didampingi siapa Pak besok? Ada tim. Oke. Ada tim. Robi terakhir ketemu Peggy kapan? Lupa sih. Di 2016, 27 Agustus 2016, Anda masih ingat Peggy ada di mana? Ada di Bandung. Bersama Anda? Iya. Lagi ngapain? Lagi kerja. Pulang ke Cirebon kapan? Habis selesai bangunan. Bulan apa? Lupa. Tetapi setelah tanggal 27 Agustus. Ya. Di Cirebon, di Bandung datang tanggal berapa? Tanggal lupa sih, Pak. Proyeknya berapa bulan gitu aja Mas Aryo. Oh, tahun atau bulan juga tidak ingat? Baik. Selain dengan Anda, dengan siapa lagi Peggy ada di Bandung ketika itu? Ada Suparman, ada Ibnu, ada Peggy, Bondol, saya. Oke. Dan sepanjang Anda tinggal bersama Peggy di Cirebon, apakah Robi tahu aktivitas sehari-hari Peggy seperti apa? Apakah Peggy juga merupakan anggota geng motor? Bukan. Peggy anak yang baik, anak yang jujur, anak yang baik hati. Ya. Suka nongkrong keluar malam? Enggak pernah. Oke. saya boleh tanya nggak? Sedikit saja. Dek Robi, penjelasan dari kuasa hukumnya, Saudara Yanti, Bukan, ini bukan. bahwa digunakan nama Robi, bukan nama Peggy, ketika dia di Bandung dengan bapakmu, orang tua. Kenapa? Ya karena orang tuanya ketakutan sama istrinya. Takut kenapa? Kan di sana nikah lagi. Iya, terus kenapa tukar nama jadi Robi? Emang apa masalahnya dengan Peggy? Dan katanya nama gaul gitu. Oh, nama gaul. Dan Peggy diakui sebagai keponakan ya? Iya. Oke, baik. Kita akan... Tunggu. Berbeda lagi dengan keterangan pengacaranya kemarin. Kita harus break dulu, Bang. Kita harus break dulu. Belum waktunya. Baik, kita harus break dulu. Interupsi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Itu agak lebih intelek lah. Ini susah ini.